Suatu ketika saya ikut workshop di salah satu hotel di Surabaya, dan pada saat itu ada satu hal yang menarik di dalam workshop tentang pengembangan diri. Jadi si pembicara ini bercerita tentang sebuah ilustrasi. Jadi tidak bermaksud untuk mendiskriminasi sebuah pekerjaan. Jadi di satu perusahaan itu ada seorang office boy dan juga seorang general manager. Office boy kita tahu bahwa tugasnya ya bersih-bersih, bikin kopi, terus fotokopi dan sebagainya. Sedangkan general manager lebih kepada mengelola suatu bidang atau mengelola perusahaan. Lalu si pembicara ini bertanya gitu ya, ketika di dalam sebuah perusahaan ternyata general manajernya tidak ada atau berhalangan, apakah seorang office boy ini bisa menggantikan pekerjaannya si general manager? Tentu saja tidak bisa, karena tidak punya kompetensi dan kapasitas sebagai general manager. Dan ketika di perusahaan itu ternyata nggak ada office boy atau office boy-nya berhalangan, apakah bisa general manager mengerjakan tugas dari seorang office boy? Jawabannya bisa, karena semua orang udah pasti bisa, ya nyapu, ngepel, bersih-bersih, terus bikin kopi dan sebagainya. Pertanyaan kedua dari pembicara tadi adalah ketika seorang office boy meminta fasilitas kepada perusahaannya, apakah bisa dikasih sama perusahaannya? Jawabannya tidak. Dan ketika seorang general manager meminta fasilitas kepada perusahaannya, apakah dikasih sama perusahaannya? Jawabannya dikasih. Dan kadangkala seorang general manager pun tanpa meminta fasilitas dari perusahaan, otomatis dikasih dari perusahaannya. Nah, jadi inilah esensi dari melayakkan diri. Seringkali kita hanya bisa berdoa, meminta, dan berharap supaya kita bisa diberikan apa yang kita inginkan, tetapi lupa untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dalam diri kita. Apakah salah kita meminta kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Tetapi biasanya Tuhan itu memberi segala sesuatu sesuai dengan kapasitas diri kita. Saya bukan bermaksud untuk sok spiritual dan sebagainya, tetapi inilah kenyataannya. Ibaratkan sebuah wadah yang berisikan air. Ketika wadah tersebut hanya bisa menampung air sebesar 1 liter, ya kapasitasnya maksimalnya yang segitu. Dan begitu pula seterusnya, ketika kita memperbesar wadah kita bisa menerima air lebih banyak. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita mengembangkan kapasitas diri kita, otomatis kita bisa menerima segala sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Dan pembicara tadi juga mengatakan bahwa ketika kita memantaskan diri kita di hadapan Tuhan, nanti pada level tertentu dalam hidup kita nggak perlu meminta, otomatis dikasih, ya dimudahkan untuk bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. Dan saya juga mendengarkan podcast dari tokoh sukses, ya, Pak Gita Wirjawan dan juga Pak Mardigu yang bisa disebut Postman. Dia bercerita tentang ada satu bapak psikologi yang mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini itu bergantung terhadap apa yang ingin kita capai di kemudian hari. Tugas kita adalah memantaskan diri kita supaya kita bisa layak, setara dengan impian yang ingin kita capai. Nah, itulah sekali lagi esensi dari melayakkan diri kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita, supaya kita bisa melayakkan diri, ya, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu nomor 1 adalah kita harus baca buku tentang pengembangan diri. Dan juga kita secara rutin ikut seminar, ikut workshop tentang pengembangan diri dan juga hal-hal yang berkenaan dengan bidang kita. Dan juga kita bisa untuk mendengarkan audio dan podcast tentang pengembangan diri. Lalu apa hubungannya melayakkan diri dengan self-management? Ketika kita senantiasa mengembangkan diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita, itu berbanding lurus dengan meningkatkannya kesadaran diri kita. Yang dimana kesadaran diri adalah fondasi, landasan dari self-management itu sendiri, seperti yang sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya.